Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadhana afdhalasy syuhur. Futihat fihi abwabal jannah wa ghuliqat abwaban nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu annaka ya Muhammad ballaghtar risalah wa addaital amanah wa kashaftal ghammah wa nasahtal ummah wa laqad jahadta fi sabilillahi bihaqqil jihad. Shalla alaika Allah ya ilmal huda. Allahumma salli wa sallim wa barik alaik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat tarawih Masjid Paripurna Ar-Rahman rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid beserta seluruh jajaran, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, alim ulama cerdik pandai, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, orang-orang tua kita. Yang besar tidak kita himbau gelar, yang kecil tidak kita sebutkan nama. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau waktu setelah Covid dulu, setelah sholat Isya menjelang tarawih, ada kultum namanya, kuliah 7 menit. Karena sekarang sudah tidak Covid lagi, kultum juga namanya, tapi kuliah terserah antum biasanya. Jadi agak-agak lama sedikit Pak Ben ya. Ini jam berapa nih? 20.26. Insya Allah 25 menit selesai kajian kita. Malam ini malam kedua. Alhamdulillah lebih ramai dari malam kemarin. Karena malam kemarin sebagian bapak-bapak, ibu-ibu masih mantau sidang isbat. Apakah masuk Ramadan malam ini atau belum? Pas pula sidang isbat semalam agak lama pula. Dah Isya barulah final. Ternyata malam kemarin masuk 1 Ramadan. Walaupun tidak sepakat kita semua di Asia Tenggara. Makanya ada MABIMS namanya, Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dari 4 negara itu yang 1 Ramadannya 1 Maret, itu cuma Indonesia. Malaysia, Brunei, Singapura itu malam ini baru perdana melakukan sholat tarawih. Dan alhamdulillah malam kedua ini membludak jamaah. Saking padatnya tadi ada yang nunggu di luar nampaknya. Ini padat nih Bapak Ibu sekalian, perlu perluasan masjid nampaknya Pak. Tapi kalau diluaskan cuman biasanya bertahan 10 malam cuman macam ini Pak. Nanti lah lewat malam ke-11 berkurang juga jamaah nih. Jadi perlu pula nanti kita pertimbangkan dilebarkan atau enggak. Tetap kami katakan masjid yang paling ramai di Tenan Raya ini Bapak Ibu sekalian, dari malam pertama sampai malam terakhir 1 cuman. Udah pernah saya sampaikan ini rasanya. Setenayan Raya ini masjid yang ramai jamaahnya dari malam pertama Ramadan sampai malam ke-30. Tak berkurang-kurang. Masjid yang di mana? Di Jalan Sialang Bungkuk tuh. Di rumah tahanan. Itulah yang tak berkurang-kurang jamaah dalam tuh. Kalau awak ini 1 sampai 10, inilah ramai biasanya. Nanti kalau lah 11 ke 20, 4 sab lah paling banyak ke belakang tuh. Lah malam terakhir 3 sab. Saprizal, Sapriyadi, Saparudin. 3 sab itulah isi masjid kita ini lagi. Ibu-ibu lah pindah sabnya di Ramayana biasanya. Bapak-bapak pun demikian. Maka Bapak Ibu sekalian, kita pertahankanlah jamaah kita ini kalau bisa sampai akhir
bulan suci Ramadan nantinya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, judul yang ditetapkan MDI pada malam hari ini, kaifiat puasa. Kaifiat itu artinya tata cara bagaimana kita melakukan ibadah puasa. Puasa itu Bapak Ibu sekalian tak sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Orang kalau sholat, nampak dia sholat. Orang bayar zakat, nampak dia membawa zakatnya. Orang naik haji, nampak pergi pulangnya. Puasa tak nampak. Orang yang ikut berbuka bersama, belum tentu juga dia puasa. Asalkan ada buku bersama, ikut kawan tuh. Puasa tak iya, tanda tak tahulah. Yang penting buka datang dia sahur, makan juga dia sahur. Nah, karena tak bisa dipastikan asal berbuka dia berpuasa. Karena itu di dalam surat Al-Baqarah yang dibaca anak kita tadi, Allah menjelaskan syarat puasa itu Allah terima. Allah awali dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, iman. Orang kalau tak beriman Bapak Ibu sekalian, anak-anaknya nanti masuk dia kamar mandi, minumnya air kamar mandi di mamanya. Siapa yang tahu? Budi gitu kan? Ada apa nama Budi, Pak? Nah, Budi itu singkatan buko diam-diam. Kan tidak tahu kita. Dilapnya nanti bibirnya. Kesannya nampaknya pucat juga nampaknya, padahal tak puasa. Karena godaan puasa itu berat. Nampak kecoa itu siang hari macam kurma bentuknya. Nah, nampak apa sirup apa? Pertalit itu pun atau sabun cuci piring itu pun macam sirup marjan bentuknya kan? Warna hijau, merah, ada yang warna oranye. Bapak Ibu sekalian, maka syarat pertama kata para ulama tentu keimanan. Kalau kita uraikan ini panjang Bapak Ibu sekalian. Maka bulan puasa itu diwajibkan di bulan Ramadan ditentukan dengan dua cara. Nah, inilah yang sering berselisih kita di awal Ramadan. Ada dengan cara ru'yat. Ru'yat itu dari kata ro'a yaro, melihat. Yang kedua dengan hisab. Hisab itu dengan cara menghitung pakai rumus. Yang mana yang dipakai antara kedua ini di dalam syariat? Dua-duanya kita pakai Bapak Ibu sekalian. Dalam menentukan waktu sholat, kita pakai metode hisab. Mana contohnya nih di atas nih? Ini hisab ini. Maka kita bisa tahu subuh nanti masuk jam berapa. Subuh di hari ke-30 Ramadan, kan ada jadwal imsakiyah itu. Tahu kita, 30 nanti jam berapa subuh, jam berapa maghrib, itu hisab itu. Kapan masuk zuhur, itu metode hisab. Kalau menurut metode ru'yatnya, pusing nanti muazzin kita. Kalau dengan metode ru'yat, di zaman Rasulullah, itu belum ada ilmu hisab. Dalam artian kata, hisab ini nanti nomor 2 dipakai. Ru'yat terlebih dahulu. Masuk waktu zuhur, macam mana menentukannya? Matahari tepat di atas kepala, bergeser sedikit ke arah barat. Diletakkan sesuatu di tengah panas, kalau tak nampak bayangan, belum masuk zuhur. Kapan baru masuk zuhur? Ketika sudah ada bayangan sedikit ke arah timur. Diletakkan pamannya botol di tengah matahari, di bawah terik matahari itu, belum nampak bayangan, berarti matahari tepat di atas kepala itu. Tapi kalau dia ada bergeser sedikit, nampak bayangan sedikit ke timur, itu dah masuk waktu zuhur. Sampai kapan habisnya? Sampai ukuran barang tadi sama panjang dengan bayangannya. Habislah waktu sholat zuhur masuk asar. Nah, kan tak mungkin pula muazzin kita setiap mau azan zuhur tegak pula di tengah lapangan bu dia. Tengoknya botol lah masuk belum waktu zuhur nih. Repot urusan coba. Tengok jelas jam di atasnya. Asallah masuk waktu azannya. Ini metode hisab. Maka kedua-duanya bisa dipakai. Kata para ulama, kalau menentukan bulan masuknya Ramadan, masuknya 1 Syawal, yang paling utama dipakai ru'yat, nengok hilal. Hilal itu bulan yang baru nampak sedikit, hilal namanya itu. Nah, ini yang kemudian ikhtilaf nanti para ulama. Kalau Muhammadiyah sudah ditetapkannya 1 Maret masuk 1 Ramadan, 31 Maret masuk 1 Syawal, 6 Juni masuk Idul Adha. Lah ada semua kalendernya itu. Nah, ini kalau metode hisab bisa dapat cepat kita. Maka Bapak Ibu sekalian,
Dalam melakukan ibadah puasa tentu ada rukun-rukunnya. Ini kemarin di kajian maghrib sudah saya sampaikan. Cuman waktu kajian maghrib yang datang cuman perwakilan gang saja. Perwakilan RT nampaknya. RT 1 ada bertiga, RT 2 ada berempat gitu kan. Nah, ini karena rame yang datang, saya ulang balik kajinya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang pertama, ketika kita puasa wajib dengan puasa sunnah, yang membedakan pertama adalah waktu berniat. Puasa wajib itu niatnya harus sebelum masuk azan subuh. Puasa sunnah boleh berniat sebelum azan zuhur. Nah, ini harus kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, mumpung masih awal-awal Ramadan ini. Maka orang berniat, apakah harus dilafazkan? Kata para ulama, sunnah melafazkan niat. Begitu kata para ulama. Imam Syafi'i menjelaskan di dalam banyak kitab, Fathul Qarib, Safinatun Najah, itu dijelaskan melafazkan niat, nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan, itu sunnah dilafazkan. Yang jelas di dalam hati, besok saya puasa, lah disiapkan sahur. Nah, itu tandolah berniatnya puasa besok. Sebelum subuh, mulai dari maghrib tadi, sebelum azan subuh besok, bapak ibu dah berniat, besok saya puasa kedua. Kalau tak berniat, contoh, anggaplah kasusnya macam ini. Berbeda pendapat ulama kemarin. Kata Menteri Agama, kita puasa hari Ahad tanggal 2 Maret. Muhammadiyah sudah menetapkan kita puasa 1 Maret. Contoh kasus nih Pak. Kan ada 2 hari yang berbeda. Mana yang kita pakai? Tentu ya salah satunya. Kalau ambil pendapat hisab, nanti raya pun sesuai hisab. Kalau ambil pendapat ru'yat, raya pun sesuai ru'yatnya nanti. Jangan ambil pendapat yang ketiga. Puasa cari yang lambat, rayo carinya yang cepat. Nah, ini tak bisa nih. Kapan kita puasa? Yang lambat lah dapat tuh. Kalau raya, mana yang cepat aja lah. Nah, itu pendapat-pendapat yang sesat macam itu. Tak bisa seperti itu Bapak Ibu sekalian. Maka, umpamanya terjadi 2 perbedaan. 1 Sabtu, 1 hari Ahad. Umpamanya nih, seperti Malaysia kan. Malaysia kan besok mulai perdana puasa. Nah, maka malam itu bapak tuh tak niat dia puasa. Saya tak niatlah puasa besok. Saya yakin hari Ahad itulah mulai puasa. Sabtu belum. Contoh. Malam tak berniat sampai subuh tak makan sahur. Pas sholat subuh pergi bapak ke masjid. Ditanyanya selesai subuh tuh orang-orang di sekitar bapak puasa hari ini Pak. Kata Pak Haji itu saya puasa katanya. Tanya Pak Imam puasa. Saya puasa hari Sabtu ini deh. Rupanya masjid, jamaah masjid hari itu puasa semua. Selain bapak tadi. Jadi kata bapak itu kalau begitu saya puasa juga lah hari ini. Tak sah puasa dia. Apa sebab? Malam tak berniat. Baru berniat setelah subuh tadi. Maka tidak sah untuk puasa wajib. Kalau puasa sunnah boleh berniat sebelum zuhur. Bapak ibu hari Senin. Salat subuh di masjid, selesai subuh baca Quran, sampai masuk waktu syuruk, salat 2 rakaat, habis waktu syuruk, lanjut baca Al-Quran, sampai jam 10. Sampai jam 10 baliklah bapak ke rumah. Kata bapak sampai di rumah, malas saya makan hari ini, saya puasa ajalah, sah puasa kita. Tapi dengan catatan dari masjid tadi belum singgah di kodai Pak. Kalaulah singgah di kodai makan lontong sepiring, kopi lo segole. Lalu sampai rumah puasa aja lah, hari puasa itu tidak sah puasa lagi. Karena ada makan tadi. Ini ceritanya belum makan apa-apa. Baru berniat jam 10. Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah. Dia tanya istrinya Aisyah, wahai Aisyah, ada tidak makanan kita hari ini? Kata istrinya, tak ada ya Rasulullah. Kalau gitu saya puasa. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar riwayat hadis ini, itu puasa sunnah. Kalau puasa wajib tak boleh. Nah, ini yang pertama, tentang bab puasa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau dijelaskan panjang nih Bapak Ibu sekalian, paling tidak 2 kali kajian baru selesai kok Pak. Awak percepatnya lah kan. Untuk puasa wajib itu Bapak Ibu sekalian, yang boleh kita batalkan sebabnya cuma 2. Apa sebabnya? 1 karena safar, perjalanan. 2 karena sakit, yang kalau dia lanjutkan puasanya bertambah sakitnya. 2 itu saja. Cuman yang perlu kami jelaskan, dalam bab safar, perjalanan, orang baru boleh membatalkan puasa wajibnya kalau sudah berada dalam perjalanan.
Kalau baru kan berjalan tak boleh dibatalkan. Nah, ini penyakit awak kalau kan mudik itulah kadang tuh. Besok kan pulang kampung awak katanya. Jadi enggak usah puasa lagi. Tak makan sahur dia malam. Pagi itulah makan, lah minum kopi lah apa tuh. Lah merokok lah dia sebatang. Kan pulang kampung kita nih. Rupa pulang kampung ke Pangkalan pula gimana? Enggak sampai jarak safar tuh Pak. Ke Pangkalan tuh ada 50 kilo di situ Pak. Enggak nyampe rasa ke Belu Cina atau 50-60 kilo. Safar itu 16 parsah. 16 parsah itu kata para ulama kurang lebih 86 kilo. Lah 86 kilo kalau enggak kuat rasanya boleh batal. Kalau kuat lanjut. Jadi jangan barukan berangkat kita batalkan, tak boleh. Berdosa kita. Nah, jadi ini harus tahu, mana tahu kan pulang-pulang kampung besok, maka baru boleh dibatalkan ketika ala safar, di perjalanan. Kalau dia sanggup lanjut, kalau enggak boleh dia batalkan. Dengan catatan 86 kilo. 86 kilo itu jarak keluar. Kalau kan bulan tengah Ramadan besok, ibu tuh cari baju dia. Pergi dia ke Ramayana Panam. Tak dapat, pergi pula dia ke Jalan Riau di Mall Ciputra. Enggak boleh dapat. Pergi pula dia ke Ramayana, mutar-mutar Pekanbaru. Sampai asar tengoknya di rumah lah 100 kilo perjalanannya. Boleh enggak dia batal puasa? Enggak. Itu enggak safar namanya, raun-raun namanya itu. Nah, itu enggak bisa batal puasa untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi jangan asal 80 kilo boleh enggak. Hitungannya keluar kota. Kalau kotanya keliling-keliling kayak Bapak supir Gojek namanya. Itu kalau dihitung dari subuh sampai zuhur tuh lah ada 100 kilo keliling tuh. Enggak boleh dia batal tuh. Karena keliling-kelilingnya cuma Pekanbaru, kecuali jatuh sakit dia, berarti masuk syarat yang kedua. Nah, itu dia Bapak Ibu sekalian, untuk ketentuan orang boleh membatalkan puasa. Kita persingkat. Maka yang kedua nanti sakit, tentu tidak setiap sakit. Nanti dikiaskan sakit ini termasuk orang yang tua renta, ibu yang sedang mengandung, boleh dia tidak berpuasa. Nanti ibu mengandung itu boleh tak berpuasa, dikodo tapi tidak boleh langsung fidyah. Harus dia kodo. Kapan dia kodo? Setelah melahirkan. Lewat masa nifas, kodo. Tidak sanggup juga dia mengkodo, sedang menyusui pula. Tunggulah selesai menyusui pula. Selesai menyusui, tidak pula sanggup. Apa sebab? Lah ngandunglah balik ibu tu. Lanjutlah lagi. Asik mengandung, melahirkan, dah selesai waktu kodo. Macam mana statusnya? Baru bayar fidyah. Kapan dia bayar fidyah? Bulan Sya'ban. Nah, jadi ini nanti Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan di awal-awal Ramadan ini bayar fidyah. Nanti kita jelaskan sedikit tentang fidyah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada beberapa sunnah di dalam melakukan ibadah puasa. Yang pertama kata para ulama, kami nukil dari kitab Safinatun Najah. Ada 3 setidaknya sunnah yang amat dianjurkan ketika kita melakukan puasa. Yang pertama, takhirus sahur, mengakhirkan waktu sahur. Jadi sahur itu yang paling afdal Bapak Ibu sekalian, dekat-dekat waktu azan. Jangan sahur jam 1 malam. Jam 1 malam itu enggak sahur namanya, makan malam kemalaman namanya itu. Jam 1 sahur, jam 2 sahur, itu tuh tidur deh lagi. Enggak sholat subuh nanti. Nah, itu masalahnya. Makanya sahur itu afdalnya dekat-dekat waktu azan. Kapan kita baru mulai menahan puasa? Kalau sudah imsak, boleh nak makan lagi Pak? Boleh nak Pak? Boleh nak Bu habis imsak kita makan? Boleh? Nah, boleh kita Ibu tuh. Sebelah situ boleh nak Bu? Nah, agak ragu-ragu Ibu menjawab. Boleh atau tidak, ada kan? Bapak Ibu sekalian, setelah imsak, ya tentu masih boleh makan. Maka itu ulama banyak yang mengkritik istilah imsak ini sebenarnya tidak tepat Bapak Ibu sekalian. Tapi kita memang sudah terlanjur menggunakan istilah itu kan, imsak namanya. Sampai sekarang ini jadwal imsakiyah. Karena secara bahasa, imsak itu artinya menahan. Padahal ketika imsak berbunyi, itu belum lagi wajib menahan. Maka yang paling tepat bukan imsak, tapi tanbih, peringatan. Di zaman Rasulullah, Abdullah bin Ummi Maktum, 10 menit kurang lebih sebelum azan subuh, beliau baca Al-Quran kurang lebih 50 ayat. Kalau sudah terdengar Abdullah bin Ummi Maktum membaca kurang lebih 50 ayat, itu tandanya azan subuh akan berkumandang.
Maka oleh ulama hari ini 10 menit sebelum azan subuh itu dibunyikanlah sirine kapal lo, sirine imsak itu Bapak Ibu sekalian. Itu sebagai tanda sebentar lagi azan. Kalau sudah azan subuh tak boleh lagi makan. Nah, jadi azan subuh yang mana? Mana yang terdengar duluan? Kadang awakku kreatif pula kan, sekitar nih masjid banyak. Lagan masjid Ar-Rahman baru Alamin belum kedengar lagi ibu basi makan. Alamin baru. Itu masjid Al-Ikhlas bawah tuh belum kedengaran azannya lagi. Tidak bisa loh Bapak Ibu sekalian. Mana yang terdengar sama kita duluan, selesailah makan. Karena itu dibunyikan imsak, tujuannya kalau sudah imsak, kalau masih makan percepat makan. Masih minum cepat minum, jangan nambu-nambu juga lagi. Karena sebentar lagi akan berkumandang azan subuh. Karena kalau sudah kumandang azan, di mulut masih ada makanan harus dikeluarkan. Ada ulama yang mengatakan boleh dilanjutkan sampai azan. Ini pendapat sesat menurut kami Bapak Ibu sekalian. Hati-hati kalau dipakai ini, bisa batal puasa kita. Ada ulama karena salah meletakkan hadis. Ada memang hadis Nabi yang mengatakan ketika azan berkumandang, di tangan masih ada makanan, jangan dia letakkan sampai dia menyelesaikan hajatnya. Hadis ini berkaitan dengan azan Bilal. Azan Bilal itu di zaman Rasulullah ada 2 kali azan. Satu azan Bilal membangunkan orang untuk sholat malam. Azan itu yang dimaksud. Kalau azan yang kedua Abdullah bin Umi Maktum, itu azan subuh. Azan yang pertama ketika kita lagi makanlah dulu, mau sholat hajat nanti segala macam. Itu maksudnya. Jangan pas azan subuh itu. Pas azan subuh masih gak kita makan, selesai azan masjid itu, masih ada azan balik, lanjut makan bapak balik. Masih ada azan gitu, lanjut makan, tidak selesai nanti makannya. Maka Bapak Ibu sekalian, ini juga perlu kami sampaikan. Jadi jangan nanti setelah kita ambil pendapat yang paling hati-hati sajalah. Sedikit sekali ulama yang mengatakan boleh makan lagi ketika azan subuh berkumandang itu. Yang paling aman setelah sahur, setelah imsak, sebisanya jangan lagi makan minum. Walaupun memang menahan itu mulai dari waktu azan subuh mulai berkumandang. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sunnah yang kedua itu ta'jilul futur, menyegerakan berbuka. Jadi jangan terlewat soleh pula kita berbuka habis tarawih, dosa. Karena sunnahnya justru menyegerakan. Ketika kumandang azan maghrib, langsunglah kita berbuka puasa. Muncul pula masalah belakangan. Ada ikhtilaf pula nanti belakangan karena sering media ini sekarang dah canggih. Ikhtilaf ulama, mana doa berbuka itu yang sahih. Selama ini Bapak itu baca Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu sampai habis. Itu yang biasa dibaca. Belakangan muncul pula doa. Kata ulama ini yang paling sahih. Apa bunyi doanya? Zahabaz zama'u wa batallatil uruq wa tabatal ajru insyaallah. Kedua-dua doa ini terdapat di dalam hadis Bukhari Muslim, terdapat di Sunan Abu Daud, terdapat di Sunan Daruqutni. Maka kata para ulama, dua-duanya boleh diamalkan Bapak Ibu sekalian. Mau pakai zahabat dhama'u boleh, Allahumma lakasumtu pun boleh. Muncul pula masalah kedua, dibaca setelah berbuka atau sebelum berbuka. Karena bunyi ayat, bunyi doanya itu karenamu aku berpuasa. Berarti lah lewat puasanya, berarti dah berbuka baru dibaca tadi. Kata sebagian orang, kata sebagian lagi nama doa itu tentu sebelum berbuka kita baca dulu. Ini ikhtilaf. Maka kata para ulama, mau sebelum berbuka atau sesudah berbuka boleh dibaca. Yang tak boleh itu dibaca sebelum azan maghrib. Artinya tak boleh itu. Sebelum azan maghrib dibaca langsung berbuka kawan tadi. Artinya berdosa itu. Karena belum masuk waktunya lagi. Apalagi sebelum azan asar dibaca. Tambah tak boleh lagi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan hal-hal seperti itu panjang lebar kita ributkan. Yang paling afdal baca aja lah kedua-duanya. Ketika nanti azan maghrib berkumandang, lalu dibacalah. Kalau setelah berbuka itu agak-agak susah baca sedikit Pak. Sunnahnya kan sebenarnya zahabat zama'u itu dibaca dulu bismillahirrahmanirrahim, makan kurma agak sebiji, lalu bacalah zahabat zama'u wa batallatil uruq wa tabatal ajru insyaallah. Kita susah kalau lah berbuka itu tidak cukup sebiji kurma ya. Sebelah tu lah ada pola Allah. Aku agar-agar pula situ, gorengan pula situ, situlah ada es limau segala macam.
Nggak jadi berdoa pula setelah berbuka itu nanti. Ujung-ujungnya terlewat pula doa itu nanti. Nah, maka sebelum berbuka itu dibaca pun tidak masalah. Afdolnya dia baca bismillah, berbuka sedikit, baca doa. Baru setelah itu lanjutkan makanannya. Makan jangan terlalu banyak Bapak Ibu sekalian. Ada satu riwayat hadis yang menyesatkan, padahal bukan hadis ini, tapi oleh ulama, oleh orang hari ini dianggap hadis. Apa bunyinya? Berbukalah dengan yang manis-manis. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, ini bukan hadis. Nabi tidak pernah mengucapkan berbukalah dengan yang manis-manis. Berbukalah dengan yang manis-manis itu iklan teh botol. Nah, ada pula ulama orang hari ini menyebut itu sunnah Nabi ini. Ada hadisnya, carilah hadisnya kalau dapat. Nabi tidak pernah ucapkan itu. Apa yang terjadi? Semua yang manis-manis diborong bapak tuh. Cendol diborongnya, es cincau diborongnya, kolak diborongnya. Yang penting manis. Nah, itu jadi masalah. 3 hari puasa bertambah berat badan 3 kilo. Apa sebab? Semua yang manis itu dihentamnya ketika berbuka puasa itu. Nah, padahal Nabi tak pernah ucapkan. Silakan Bapak Ibu cek nanti. Nabi itu berbuka dengan air putih. Kalau tidak dengan kurma, kalau tidak baru dengan sesuatu yang tak tersentuh api, begitu dalam riwayat. Nah, berarti jangan dengan sesuatu yang tak tersentuh, yang belum tersentuh api. Jadi jangan gorengan dulu, itu maksudnya. Karena tersentuh api itu. Nah, jangan kita makan makanan yang sudah tersentuh api. Begitu nanti sunnahnya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, tentu menghindari kata-kata yang tak bermanfaat ketika Ramadan. Artinya, ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat cacian, makian, ghibah, ini puasa tak batal, tapi mengurangi pahalanya. Nah, jadi kalau kita tidak melakukan itu semua, sahur kita akhirkan, kemudian berbuka kita cepatkan, cepat maksudnya ketika masuk waktunya langsung berbuka, kemudian selama Ramadan yang wajib tetap kita kerjakan. Jangan puasa Ramadan dari selesai subuh sampai dekat maghrib tidurnya kerja kita. Nah, ini salah pula nih. Tidur orang puasa itu kan ibadah katanya. Ujung-ujungnya tidurnya sepanjang hari. Berarti ibadah dia sepanjang hari. Tidak begitu cara mainnya Bapak Ibu sekalian. Maksudnya daripada dia melakukan hal-hal tak baik, lebih baik dia diam. Nah, itu maksudnya daripada dia melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Nah, Bapak Ibu sekalian, lewat 25 menit. Lama timik, Pak. Ikut signal kau selesai ceramah nampaknya. Masih hidup. Sangkola disabotase pula mic Pak. Selesai ceramah mati mic langsung. Baik Bapak Ibu sekalian, itu beberapa kaifiat cara-cara puasa. Terakhir juga perlu saya sampaikan masalah fidyah. Ini juga perlu menurut kami karena masih di awal-awal sedikit saja. Fidyah itu Bapak Ibu sekalian bagi kita yang punya orang tua yang lanjut usia tak lagi sanggup berpuasa. Orang yang sudah sakit lama bertahun-tahun tak sembuh-sembuh, maka boleh dia bayar fidyah. Tapi ada ketentuannya. Satu, kata Imam An-Nawawi, fidyah itu tak cukup dibayarkan di awal Ramadan. Jadi kalau ada kita punya orang tua baru masuk Ramadan pertama, bapak ibu bayar 30 fidyah umpamanya, tak sah kata ulama. Apa sebab? Fidyah itu baru sah kalau bapak ibu bayar malam ini fidyah, itu baru sah untuk 1 hari puasa. Apa sebab? Karena baru 1 hari puasa kita lewatkan. Fidyah itu dibayarkan lewat puasanya, baru boleh dibayarkan fidyahnya. Artinya kalau udah 10 hari nanti 10 baru boleh fidyah. Kalau mau dibayar genap 30 hari malam takbiran, tapi susah pula. Tapi kalaupun diberikan malam takbiran ke amil umpamanya, boleh saja, tapi amil tidak akan memberikan malam itu juga. Karena fidyah itu waktunya panjang, 11 bulan. Sampai nanti bulan Sya'ban masih boleh diserahkan. Kalau zakat malam takbiran itu Bapak Ibu serahkan, terpaksa dicari juga malam itu. Nah, itu bedanya. Kalau fidyah itu waktunya panjang. Syawal boleh, di luar bulan itu pun boleh. Itu yang pertama. Jadi dah lewat puasanya, baru dibayarkan. Yang kedua, fidyah itu dibayarkan dengan makanan pokok. Berapa takarannya? Kurang lebih 1 mud. 1 mud itu berapa? 1/4 dari zakat fitrah. Zakat fitrah 2,5 kg, maka bayar fidyah bagi 4 kurang lebih 7 on. Digenapkan 1 kilo. Begitu kalau mau bayar fidyah. 1 kilo makanan pokok. Apa yang biasa kita makan? Apa biasa makan, Bu? Makan apa biasa, Bu? Makan beras. Nah, ada ibu makan beras, nah. Makan nasi, Bu ya.
Nah, beras itu berarti bentuk mentahnya kita bayarkan. Kalau dengan duit boleh, ambil pendapat ulama Hanafi. Tapi dengan duit takarannya bukan beras, gandum. Berapa 2 mut 1,6 kilogram. Berapa itu kalau dengan gandum harga paling murah 20.000, paling mahal 40.000. Kalau dengan duit paling murah 32 atau 35.000, paling mahal 65.000. Kalau mau bayar dengan duit satu hari puasa 35.000, Bapak Ibu bayar untuk fidyah. 30 hari kali lah 1 juta lebih sekian. Nah, begitu nanti cara kita bayar fidyah. Jangan salah. Jadi jangan awal-awal Ramadan ini nyari ambil zakat nanti. Karena saya sering didatangi warga mau bayar fidyah, pada baru 2 hari puasa baru. Nah, maka Bapak Ibu sekalian jangan nanti salah kita bayarkan di awal, dihitung sedekah baru itu, belum termasuk kategori fidyah. Jadi nanti malam takbiran boleh, tapi tidak akan malam itu kita serahkan, boleh di luar Ramadan nanti kita menyerahkannya. Itu sebagai tambahan biar ada ilmu kita nanti ketika menjalankan ibadah puasa yang kurang lebih ada 30 hari nanti ke depan akan kita laksanakan. Demikian Bapak Ibu sekalian, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sesuai target? Pas memang berbuka memang apa?